Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pembahasan Alkitab pada hari ini. Akan kita mulai dengan Yohanes 11 ayat yang ke-32. Saya Rili, Gembala Sidang Restoration Christian Church. Mari kita awali dengan doa. Tuhan, tuntun kami mengerti kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Kami menerima firman-Mu dengan hati mengucapkan syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Yohanes 11 ayat 32. Saya bacakan untuk kita sekalian. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia, Maria, di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Then when Mary came where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Ini juga pernyataan iman kalau kita lihat di sini, tapi iman yang hanya terbatas kepada kemampuan Yesus untuk menyembuhkan. Mereka belum bisa melihat atau mengerti bahwa Yesus memiliki kuasa yang tidak terbatas, artinya juga memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati at will, atas kehendaknya. Nah, ketika Lazarus jatuh sakit, Maria dan Marta dengan segera mengirimkan kabar kepada Yesus seperti yang tertuang dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai yang ketiga. Yang saat itu Yesus tidak sedang berada di Betania, sedang berada di tempat lain. Karena alasan yang akan dijelaskan kemudian, Yesus menunda kedatangannya hingga 4 hari setelah Lazarus meninggal, baru tiba di Betania. Nah, orang pertama yang menyambut kedatangan Yesus ini adalah Marta, seperti yang telah kita bahas minggu lalu, yang mengatakan hal yang sama persis kepada Yesus. Mengungkapkan keyakinannya bahwa Yesus dapat mencegah tragedi ini terjadi. Jadi juga imannya hanya sekedar terbatas pada kemampuan Yesus untuk menyembuhkan. Anda kata engkau ada di sini, saudaraku nggak mati. Cuma sampai di sana iman mereka. Tapi setelah Lazarus dibangkitkan, imannya bertumbuh drastis melihat kemampuan Yesus yang tidak terbatas ini karena belum ada kejadian sebelumnya. Yesus membangkitkan orang mati. Ini yang pertama. Nah, dalam pertemuan Marta, ia juga berbicara tentang imannya bahwa Allah akan menjawab setiap permintaan yang diajukan Yesus. Dia tahu persis tentang hal itu. Karena dia tahu Yesus ini adalah anak Allah. Itu mungkin merupakan cara tidak langsung bagi Marta untuk meminta Yesus menghidupkan saudaranya kembali. Percakapan yang terjadi menyentuh imannya dan sifat ilahi Yesus. Alkitab tidak menjelaskan apakah Maria melakukan percakapan serupa seperti ini dan di tempat ini. Satu hal yang dapat kita pastikan adalah bahwa Maria datang untuk bertemu Yesus diikuti sekumpulan orang yang sedang berada di rumahnya untuk melayat, menghibur dia, memberikan encouragement kepada dia. Nah, kepergian Maria yang tiba-tiba membuat mereka penasaran. Jadi mereka mengikutinya. Ngapain sih ya? Maria terburu-buru pergi ke sana. Berangkat keluar rumah. Oh, barangkali mau menangis di kuburan. Itu pikiran mereka. Ayat-ayat berikutnya akan mencakup reaksi mereka terhadap percakapan antara Maria, Marta, dan Yesus. Nah, Yohanes 11 ayat 32 adalah ayat yang syarat emosi dalam kisah Alkitab tentang kematian dan kebangkitan Lazarus. Karena jika ada kematian, sana mengungkapkan emosi, kesedihan. Dan nanti berubah menjadi sukacita karena Lazarus bangkit. Dua emosi yang berbeda akan kita lihat. Nah, ayat ini berkata sebagai berikut. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sesungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan,
Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Kita lihat Maria tersungkur di depan kaki Yesus. Dan Yesus tidak menolak ini karena dia Tuhan. Tuhan yang berhak untuk menerima penyembahan yang seperti ini. Manusia nggak boleh. Malaikat aja melarang Yohanes untuk tersungkur. Jangan, kita sesama pelayan. Nggak boleh. Nah, berikut ini pemahaman ayat ini atau penafsiran ayat ini dengan mempertimbangkan konteks dan implikasi teologisnya ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu konteks ya. Kematian Lazarus konteksnya. Yesus sengaja menunda kedatangannya di Betania hingga setelah Lazarus meninggal dan dikuburkan selama 4 hari. Dulu orang segera menguburkan, nggak tunggu. Sekarang kan ada teknologi sudah lebih maju, orang bisa mengawetkan mayat. Dulu kan akan sulit. Ya, memang ada orang butuh 40 hari untuk mengawetkan jenazah. Ya, di sini selama 4 hari, ini rakyat biasa segera dimasukkan ke kuburan. Ini bukan raja. Nah, penundaan ini penting karena menghilangkan keraguan bahwa Lazarus benar-benar mati. Nggak ada lagi kesempatan yang lain untuk mengartikan yang lain. Dia sudah 4 hari. Mulai membusuk karena udara yang demikian. Yang menjadi dasar yang kuat pada saat Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Kematiannya sah dan tidak dapat ditawar-menawar. Sudah 4 hari. Ratapan Marta itu seperti apa? Sebelumnya dalam pasal ini, Marta, saudara perempuan Lazarus, selain Maria, telah bertemu Yesus dan mengungkapkan sentimen yang persis sama. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku Lazarus pasti tidak mati. Hal ini menunjukkan kesedihan yang sama dan iman yang sama tentang kuasa Yesus. Tertuang di sana dalam satu ayat itu. Posisi Maria seperti apa? Maria tersungkur di kaki Yesus. Marta tidak dikatakan demikian. Maria tersungkur di kaki Yesus. Merupakan isyarat dan rasa hormat yang mendalam, kerendahan hati, keputusasaan, dan pengakuan dalam tindakannya terhadap siapa Yesus sesungguhnya. Tuhan. Maka ia tersungkur. Hal ini mencerminkan pengabdian Maria yang khas kepada Yesus seperti yang terlihat dalam kisah-kisah lainnya dari ayat-ayat yang lain yang telah kita pelajari. Misalnya Lukas 10 ayat 38 sampai 42 di mana Maria duduk di kakinya untuk mendengarkan ajarannya. Berbeda dengan Marta yang sibuk di dapur. Nah, pemahamannya seperti ini. Ekspresi kesedihan dan kepercayaan. Satu sisi dia mengekspresikan kesedihannya, menangis, dan di pihak yang lain kepercayaan. Mereka tidak kehilangan iman, tetap percaya dalam keadaan apapun. Kata-kata Maria merupakan ekspresi yang jujur dan tulus dari kesedihan dan duka cita yang mendalam. Tuhan tidak melarang orang bersedih. Karena memang emosi diberikan kepada manusia bukan hanya untuk bersedih, tapi juga bersuka cita, marah dan sebagainya. Tapi ada tempatnya, saat dan waktunya. Nah, ia seperti Marta percaya kepada kemampuan Yesus untuk menyembuhkan dan mencegah kematian. Oke, pernyataannya tidak serta-merta merupakan tuduhan, melainkan ratapan yang lahir dari rasa sakit secara emosional yang hebat yang dideritanya akibat kehilangan saudaranya. Dan keyakinan yang mendalam bahwa Yesus Tuhan ini dengan kehadirannya, dia hadir di sana secara fisik, hadir di sana, dapat menghindari tragedi ini. Hal ini menyoroti iman mereka pada kuasa Yesus ini. Bahkan dalam keputusasaan mereka saat ini pun masih percaya jika engkau meminta sesuatu kepada Allah, Allah akan mendengarkan dan memberikan itu kepadamu. Ya, iman mereka sedemikian kencang. Nah, keyakinan tersirat pada kuasa Yesus itu ditunjukkan seperti apa? Nah, saat berduka, kata-kata Maria juga mengandung pengakuan tersirat akan kuasa ilahi Yesus. Ia tidak mengatakan, sekiranya engkau ada di sini, engkau mungkin telah menyelamatkannya. Melainkan,
Ia mengatakan ia pasti tidak mati. Suatu kepastian di sana. Hal ini menunjukkan keyakinan bahwa kehadirannya saja sudah cukup untuk mengatasi penyakit tersebut. Kalau kita lihat, serdadu Romawi yang datang itu berkatalah sepatah kata saja niscaya hambaku sembuh. Gak usah hadir, berkata aja, ngomong aja. Di sini kehadirannya, kehadiran Yesus itu sanggup menolak penyakit. Kita lihat ini. Ini pribadi Yesus yang dikenal oleh orang yang sungguh-sungguh mencintai Yesus. Pertanyaan saya, apakah kita memiliki iman seperti ini? Seperti yang dimiliki oleh saudara Romawi itu, seperti yang dimiliki oleh Maria di sini dan Marta. Kehadiranmu sanggup mengenyahkan penyakit. Wanita mengalami perdarahan 12 tahun. Jika ku jamah jumbai jubahnya, aku sembuh. Iman seperti ini kita wajib miliki. Nah, dari sisi kemanusiaan Yesus, kita lihat seperti apa. Adegan ini menjadi latar bagi respons Yesus yang sangat emosional ketika melihat Maria menangis dan pelayat lainnya yang bersamanya juga turut menangis. Yesus sangat terharu dan sedih. Yohanes 11 ayat 33. Dan kemudian Yesus dikatakan menangis. Maka menangislah Yesus. Yohanes 11 ayat 35. Nah, hal ini menunjukkan empati dan solidaritas Yesus yang mendalam terhadap penderitaan manusia yang disebabkan efek dosa. Efek dosa. Nah, meskipun Yesus tahu bahwa ia akan membangkitkan Lazarus, ia ikut merasakan penderitaan orang-orang yang berduka. Merasakan ini. Air matanya merupakan bukti kemanusiaannya yang penuh yang menunjukkan bahwa ia tidak terpisah dari penderitaan manusia yang merupakan efek dosa ini. Firasat kematiannya sendiri seperti apa? Beberapa komentator berpendapat bahwa gejolak emosi Yesus dalam bagian ini mungkin juga terkait dengan kenyataan kematian itu sendiri. Dan mungkin bahkan merupakan gambaran awal dari kematian dan penderitaannya sendiri yang akan datang. Yang akan dilihat, dinyatakan, dan diceritakan dalam bentuk tindakan bagaimana ia akan bangkit dari kematian. Roh yang sama membangkitkan Yesus juga membangkitkan yang lain. Termasuk kita yang percaya kepadanya. Ia sedang menghadapi musuh utama manusia. Siapa itu? Kematian, maut. Dan meskipun ia akan melakukannya, prosesnya tidak tanpa penderitaan. Dia menderita. Sudah tertulis itu sejak awal di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. By the way, Kejadian 3 ayat 15 ini adalah the first gospel, good news. Di mana Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa, menawarkan solusinya tentang juru selamat yang akan datang, yang baru dinyatakan 2000 tahun yang lalu. Itu dinyatakan di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 15. I will make enmity between thee and the seed of the woman. Awalnya dari sana. Aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunan wanita ini, Yesus Kristus. Nah, persiapan untuk wahyu yang lebih besar dinyatakan melalui tindakan membangkitkan Lazarus ini. Pengulangan ratapan sekiranya engkau ada di sini. Oleh kedua saudari itu, Maria dan Marta, menekankan pergumulan manusia yang umum dengan kehilangan dan keinginan akan campur tangan Tuhan. Penundaan Yesus dan intensitas kesedihan berfungsi untuk memperbesar mujizat yang akan terjadi. Menjadikan kebangkitan Lazarus sebagai tanda yang lebih kuat dari Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. I am the resurrection and the life. Kalau Lazarus nggak bangkit, dia ditimbuk batu ini setelah ngomong begitu. Apa yang dikatakannya terjadi. Intinya, Yohanes 11 ayat 32 menangkap pengalaman manusia yang mentah akan kesedihan dan kerinduan yang putus asa.
Putus asa akan kehadiran ilahi. Kerinduan untuk bersatu dengan hadirat Tuhan ini sendiri. Di saat-saat kesedihan melanda. Untuk apa? Untuk meringankan penderitaan tersebut. Sumber harapan satu-satunya di tengah penderitaan yang ada adalah Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain. Teman cuma dapat sekedar menghibur dan hilang. Tapi kuasa Yesus berbeda. Manusia yang datang, pelayat yang begitu banyak sadar menghibur Maria dan Marta. Tapi Yesus membangkitkan Lazarus. Ini different level. Ya. Nah, itu juga berfungsi sebagai persiapan penting untuk tanggapan Yesus yang penuh belas kasihan dan demonstrasi otoritasnya yang tertinggi atas kematian. Menunjuk pada kebangkitannya sendiri dan janji kehidupan kekal bagi mereka yang percaya padanya. Nah, Yohanes 11 ayat 33. Kita lanjutkan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, Therefore, when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, he groaned in the spirit and was troubled. Nah, perempuan yang menangis itu adalah Maria, saudara perempuan Marta dan Lazarus, yang baru saja meninggal 4 hari yang lalu. Orang-orang Yahudi yang hadir adalah tetangga setempat. Mungkin termasuk beberapa musuh Yesus dari Yerusalem, orang Farisi dan ahli Taurat. Karena Betania dan Yerusalem sangat berdekatan, sekitar 2 mil, 3,2 kilometer. Nah, ketika Marta mendengar Yesus telah tiba, ia tampaknya keluar dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, dan sehingga ia dapat berbicara dengan Yesus sendirian, privat. Ya, Yohanes 11 ayat 20. Di sisi lain, Maria menanggapi panggilan Yesus dengan pergi secara tergesa-gesa. Yohanes 11 ayat 31. Hal itu menarik perhatian para pelayat dan mereka pun pergi mengikuti Maria yang secara tergesa-gesa keluar dari rumah. Nah, ribuan tahun setelah kebangkitan Yesus, banyak orang di barat menganggap kemanusiaan Yesus ini sebagai hal yang wajar. Kenapa demikian? Dewa-dewa pagan kuno tidak memiliki emosi atau tidak peduli dengan masalah manusia. Gagasan tentang dewa yang akan bersimpati kepada manusia adalah hal yang asing bagi orang-orang pada masa itu. Hanya Yudaisme dengan analogi Tuhan yang sering digunakan tentang pernikahan yang menggambarkan dewa yang menanamkan emosinya nyata kepada manusia. Jadi orang ini melihat Yesus ini different level, memiliki perasaan untuk mengerti, bersimpati, bahkan lebih daripada itu berempati. Menangis dengan orang yang menangis. Menyelami perasaan orang tersebut. Dewa nggak bisa. Mereka ilah. Mati. Mana ada yang mati merasakan. Dua frasa Yunani digunakan untuk menggambarkan reaksi Yesus terhadap hal ini, terhadap adegan ini, terhadap apa yang dipertontonkan ini. Salah satunya adalah enebrimesato, 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 to numati, yang diterjemahkan sebagai sangat tersentuh rohnya, dalam arti sangat tersentuh hatinya. Maskullah artinya, sangat tersentuh hatinya. Frasa ini akan digunakan lagi nanti dalam ayat 38. Implikasinya tidak sepenuhnya menyedihkan. Frasa serupa menggambarkan respons marah, kesal terhadap pengurapan marah terhadap pengurapan Yesus dengan minyak oleh Maria. Perkataan yang sama. Orang marah melihat Maria menuangkan minyak dan menyapu kaki Yesus dengan rambutnya. Kok mahal-mahal gitu? What a waste. Pemborosan. Marah. Nah, Yesus marah di dalam ini maskul dalam arti di sini. Marah melihat dosa menyebabkan kematian. Dia marah terhadap musuh utama manusia ini. Ya. Dalam konteks ini Yesus tidak marah kepada orang-orang karena bersedih. Enggak. Hal yang normal. Ia marah karena mereka memiliki sesuatu yang untuk disedihkan. Mengapa mereka menangis? Mengapa mereka bersedih? Karena ada kematian.
Rohnya terganggu oleh apa yang terjadi. Sebagai manusia seutuhnya, Yesus memahami apa artinya menderita kehilangan. Ia tahu bahwa ini adalah akibat dari dosa, bahwa kematian adalah konsekuensinya. Nanti dapat dilihat di dalam Ibrani 14 ayat 15 dan ayat 16. Ibrani 4, maaf, Ibrani 4 ayat 15 dan ayat 16. Ibrani 4 ayat 15 dan ayat 16. Nah, ungkapan Yunani lain yang digunakan di sini adalah kai extrasen hoiton yang diterjemahkan sebagai sangat gelisah. Jadi perkataan lainnya adalah perasaan yang sangat gelisah. Ini menampilkan kata yang sama yang digunakan untuk menggambarkan air kolam dalam Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sangat masuk akal untuk menggambarkan suasana hati Yesus di sini sebagai gelisah. Bergejolak boleh dikatakan seperti itu. Hatinya bergejolak, perasaannya bergejolak, campur aduk, marah, kesal, grogi, tahu akibat dosa adalah maut. Dia marah karena itu maut ini harus dikalahkan sebagai musuh terakhir. Nah, saat kejadian ini berlangsung, Yesus akan terus mengekspresikan emosi yang sangat-sangat manusiawi. Rasa belas kasihan terhadap penderitaan umat manusia merupakan aspek unik dari agama Yahudi Kristen. Nah, Yohanes 11 ayat 33 merupakan momen penting dalam narasi kematian dan kebangkitan Lazarus yang menawarkan wawasan mendalam tentang karakter Yesus Kristus. Dia 100% Tuhan, namun juga 100% manusia. Pertama, ayat ini menyoroti empati Yesus yang mendalam selaku manusianya. Ia tidak sekedar mengamati kesedihan. Ia sangat terharu dan gelisah dan mengambil tindakan. Ya, dia mengobservasi, mengamati, dan kemudian mengambil tindakan. Kata Yunani untuk sangat terharu dapat menyiratkan emosi yang sangat kuat terhadap kematian, terhadap kehilangan, terhadap kehancuran manusia yang disebabkan dosa. Bahkan kemarahan atau mendengus seperti kuda yang menunjukkan pergolakan batin atau pergejolokan batin yang kuat. Perasaan yang campur aduk ini itu bukan sekedar kesedihan, tetapi sebuah reaksi yang sangat mendalam terhadap kesedihan yang luar biasa di sekelilingnya menyaksikan Maria, Marta, dan para pelayat yang menangis karena kehilangan seorang sahabat, karena kehilangan seorang saudara ini. Ini menunjukkan kemanusiaannya, kemampuannya untuk benar-benar merasakan penderitaan orang lain. Meskipun ia tahu bahwa ia akan melakukan mujizat dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. Ia tidak acuh atau tabah, ia ikut merasakan penderitaan Maria dan para pelayatnya. Dia tidak mengatakan, ngapain sedih? Dia sudah berada di tempat baik. Dia menghalangi orang untuk bersedih. Kan enggak. Karena itu sebetulnya enggak cocok kalau kita mengatakan, udahlah jangan bersedih. Ia sudah berada di tempat yang baik. Ini artinya kita tidak bisa memahami jiwa orang yang sedang bersedih ini. Kita berusaha menutupi kesedihannya, grievingnya. Ini enggak patut dilakukan. Izinkan mereka bersedih. Izinkan mereka grieving dan mengeluarkan grieving ini secara sehat. Ini sesuatu yang lumrah, sesuatu yang normal. Jangan menahan orang untuk bersedih. Kalau kita mengatakan, ngapain bersedih, kok masih bersedih aja? Ini kita tidak mengerti jiwa orang itu. Kita harus datang dengan hati terbuka untuk mengerti kesedihan tersebut. Ya. Kedua, keadaan batinnya yang bermasalah menunjukkan adanya gangguan internal, yaitu gejolak emosinya, emosi yang campur aduk. Beberapa penafsiran menyatakan bahwa masalah ini disebabkan oleh kuasa maut dan dosa yang merajalela dan kesedihan yang ditimpakannya kepada manusia yang akan segera ia hadapi. Hal itu juga bisa menjadi cerminan
dari pertempuran rohani melawan kuasa maut. Kuasa maut yang menawan Lazarus dan kita sekalian. Yesus sebagai anak Allah dihadapkan dengan konsekuensi dosa yang menghancurkan di dunia yang dirusak oleh maut. Dan reaksinya adalah kesedihan yang sangat mendalam. Hatinya hancur, gundah dia. Ayat yang penting. Mengapa penting? Karena menghilangkan anggapan tentang Kristus yang dingin atau tidak berperasaan. Dia nggak dingin kok. Dia menangis. Ayat yang terpendek dalam Yohanes 11 ayat 35. Jesus wept. Maka menangislah Yesus. Ini pendek banget. Yang terpendek. Ya. Sebaliknya, ayat ini menghadirkan juru selamat yang penuh belas kasih. Yang menangis bersama mereka yang menangis. Yang benar-benar merasakan penderitaan manusia ini. Berempati. Ayat ini menubuatkan kemenangan akhirnya atas maut. Tetapi bukan tanpa terlebih dahulu mengalami kenyataan pahit dan menyakitkan itu bersama sahabat-sahabat yang terkasih. Respons emosionalnya mengesahkan kesedihan manusia dan memperlihatkan bahwa bahkan dalam mengalami kuasa ilahi, kekuatan ilahi, empati dan kesedihan sangatlah berarti. Jadi kita tidak dapat mengatakan, ngapain kamu bersedih? Yesus saja bersedih melihat Lazarus mati. Yesus sendiri mengekspresikan emosionalnya. Salah jika kita mengatakan, sudahlah, nggak usah menangis. Kamu kan tahu dia berada di tempat yang baik. Kata-kata ini tidak tepat karena kita tidak menghargai orang yang kehilangan tersebut dengan mengekspresikan emosinya yang bersedih. Grieving. Izinkan mereka mendapatkan space, tempat, dan waktu untuk menangis, mengungkapkan perasaan kehilangan tersebut. Erangan kemarahan seperti kuda menengus saya katakan tadi menunjukkan kemarahannya terhadap dosa, bukan terhadap manusia yang bersedih, tapi erangan kemarahan terhadap dosa yang menimbulkan kematian manusia yang berdampak dalam kesedihan manusia yang kehilangan secara emosional. Sekalipun itu merupakan pilihan manusia, tapi pada waktu manusia mengalami konsekuensi akibat pilihannya untuk melakukan dosa, Yesus juga mengerang kesakitan melihat kehancuran manusia ini sendiri. Ya. Namun di tengah kesedihan yang kita saksikan ini, Yesus justru membawa kabar sukacita, yaitu kedatangannya ke dunia ini adalah untuk membayar upah dosa manusia, yaitu maut. Yesus mati di kayu salib untuk mematahkan sengat maut, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Oh death, where is your sting? Dikatakan. Di mana sengatmu? Ya. Jadi Yohanes 11 ayat 33 ini merupakan ayat yang sangat penting. Mengapa? Karena di sini Yesus menunjukkan empatinya yang luar biasa dalamnya dengan membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Dengan cara ini, Yesus telah menubuatkan bagaimana pada akhir zaman, pada saat trompet berbunyi, orang mati pun akan dibangkitkan. Saat ini kita mengerti bahwa roh yang membangkitkan Kristus adalah roh yang sama yang akan membangkitkan semua orang percaya pada zaman akhir untuk mengambil bagian dalam kerajaannya. Kita lanjut. Yohanes 11 ayat 34. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. And he said, where have you laid him? Di mana engkau membaringkannya? Itu singkat di sini. Terjemahan bahasa Inggrisnya. Terjemahan Indonesianya jauh lebih panjang, ditambah lagi. Tuhan marilah dan lihatlah. Itu nggak ada dalam konteks ayat bahasa Inggrisnya. Hanya di mana engkau membaringkannya. Ya, kitab suci sering menunjukkan bahwa Allah mengajukan pertanyaan kepada manusia. Dalam setiap kasus, intinya bukanlah untuk memperoleh informasi. Enggak. Allah sudah mengetahuinya karena dia maha tahu. Tujuan Allah mengajukan pertanyaan, Kejadian 3:9 misalnya,
Di manakah engkau, Adam? Kejadian 4 ayat 9 ya. Sama seperti orang tua yang mengajukan pertanyaan kepada anaknya. Seperti apa yang telah kamu lakukan? Atau haruskah kamu menyentuh itu? Di sini Yesus mengikuti pola itu dengan meminta untuk diperlihatkan di mana jenazah Lazarus dikuburkan. Yohanes 11 ayat 17. Yuk, yuk, bawa aku ke sana. Di mana kamu baringkan dia? Kedekatan di sini. Kepedulian dalam hal ini. Aku mau datang, aku mau jenguk, aku akan membangkitkan dia. Kepedulian lebih banyak di sana ya. Seperti pada saat-saat lainnya, ini adalah kesempatan bagi kedua saudara Lazarus yang masih hidup, Marta dan Maria, untuk lebih memvalidasi iman mereka melalui tindakan. Pada ayat sebelumnya, Yesus diperlihatkan merasa terganggu dan gelisah oleh emosi banyak orang, orang banyak. Ya, ayat berikutnya membuktikan bahwa Yesus tidak keberatan dengan kesedihan mereka. Oke, karena part of life, bagian daripada kehidupan tersebut. Sebaliknya, ia marah pada kenyataan bahwa mereka mengalami kesedihan yang membawa kematian akibat dosa. Dosa membawa kematian dan kematian membawa kehilangan orang bersedih. Tujuan pelayanan Yesus di bumi adalah untuk menyelesaikan masalah dosa dan kematian. Pengalamannya yaitu di dalam Yohanes 10 ayat 10 ya. Tujuannya itu menyelesaikan masalah dosa dan kematian. Yohanes 10 ayat 10 bisa dilihat nanti. Pengalamannya sebagai manusia seutuhnya memungkinkan dia untuk bersimpati dan berempati dengan pergumulan kita dengan cara yang sangat berarti. Di mana engkau baringkan dia? Ya. Yohanes 11 ayat 34, sebuah ayat yang ringkas namun sangat berdampak, mencatat momen penting dalam narasi kematian dan kebangkitan Lazarus. Ayat itu berbunyi, di manakah dia kamu baringkan? Di manakah dia ya kamu baringkan? Where have you laid him? Pertanyaan sederhana ini yang diajukan oleh Yesus seringkali luput dari perhatian di antara berbagai peristiwa dramatis di sekitarnya, tetapi implikasinya penting. Yesus masuk dari sisi orang yang kehilangan. Dia tidak memberi kuliah, dia tidak memberi ceramah, tapi dia masuk dari sisi orang yang menderita ini, orang kehilangan ini, memberikan pengertian, empati. Itu penting. Untuk memahami bobot firman ini sepenuhnya, kita harus mempertimbangkan ayat-ayat sebelumnya. Yesus yang sangat tersentuh oleh kesedihan Maria dan Marta dan menyaksikan kesedihan orang-orang di sekitarnya, para pelayat, merasa sangat terharu. Ini bukan sekedar ungkapan empati manusia, tetapi penderitaan ilahi atas kuasa kematian yang merusak akibat dosa yang telah merusak ciptaan Allah yang sempurna. Yesus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia mengalami rasa sakit dari kehancuran manusia. Pertanyaannya, pertanyaan dari Yesus, di manakah dia kamu baringkan? Tidak lahir dari ketidaktahuan, dia maha tahu. Sebagai anak Allah, dia sudah mengetahui lokasi makam Lazarus. Sebaliknya, pertanyaan ini memiliki banyak tujuan. Pertama, pertanyaan ini menarik perhatian realitas fisik kematian. Dia ingin agar semua orang lain, dia bertanya ini untuk orang lain, bukan untuk diri dia. Di manakah dia, Lazarus, kamu baringkan? Supaya semua orang lain tahu bahwa dia dibaringkan di makam. Itu mati. Jadi pemberitahuan bahwa Lazarus benar-benar mati. Ya, jadi Lazarus tidak hanya tidak hadir, ia dibaringkan di suatu tempat, menyiratkan finalitas dan perpisahan duniawi yang dibawa oleh kematian. Kedua, pertanyaan ini merupakan undangan bagi mereka yang hadir untuk menuntunnya ke tempat kesedihan dan keputusasaan. Dengan meminta mereka untuk membimbingnya, Yesus melibatkan mereka dalam mujizat
yang sedang berlangsung, menjadikan mereka saksi mata atas kuasa yang akan ditunjukkan atas kematian itu sendiri. Lebih jauh, pertanyaan ini menggarisbawahi kemanusiaan Yesus. Meskipun memiliki kuasa ilahi, ia memilih untuk berinteraksi dengan pengalaman kehilangan manusia. Ia tidak mengabaikan kesedihan mereka atau sekedar memerintahkan Lazarus untuk bangkit dari kejauhan. Ia datang ke tempat berkabung, pribadi sifatnya, personal, melangkah ke dalam penderitaan mereka, menangis bersama mereka, dan secara pribadi menghadapi realitas kuburan. Oleh karena itu pertanyaannya merupakan demonstrasi empatinya yang mendalam dari kesediaannya untuk masuk ke dalam kedalaman penderitaan manusia. Pertanyaan ini merupakan pendahuluan yang tenang namun kuat untuk pernyataan menakjubkan yang akan menyusul. Akulah kebangkitan dan hidup. Jadi di sini sebetulnya Yesus dapat saja menyembuhkan dari jarak jauh. Sama seperti ketika orang Romawi itu berkata, hambaku sakit, berkatalah sepatah kata saja. Nggak usah datang, nggak usah repot. Niscaya hambaku itu sembuh. Yesus juga dapat melakukan dari kejauhan. Lazarus bangkit pulang, dia sudah bangkit tuh. Gitu. Tapi tidak, dia datang secara pribadi mengunjungi temannya, menunjukkan ini memang dekat, teman akrab. Datang ke sana untuk menunjukkan rasa empatinya. Kemudian baru dibangkitkan. Dan orang melihat. Nah ini berguna juga untuk panggung yang disediakan. Bahwa orang langsung melihat Yesus membangkitkan langsung di tempat dengan mengatakan Lazarus, keluarlah. Orang mati mendengar suara Yesus. Ya, bukan dari jarak jauh sehingga menimbulkan spekulasi. Di sini kita lihat panggung itu betul-betul dinyatakan untuk memuliakan Tuhan. Lebih jauh, pertanyaan ini menggarisbawahi kemanusiaan Yesus. Meskipun memiliki kuasa ilahi, ia memilih untuk berinteraksi dengan pengalaman kehilangan manusia ini. Kita lihat itu tadi. Dia datang ke sana. Dia berdialog. Dia merasakan. Dia ikut menangis. Dan kemudian dia bangkitkan. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, kita lanjut dulu. Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Jesus wept. Yohanes 11 ayat 35 disebut sebagai ayat terpendek dalam Alkitab. Perlu diketahui bahwa pembagian pasal dan ayat bukanlah bagian dari kitab suci asli. Enggak. Yohanes yang menulis Injil ini tidak bermaksud kedua kata ini, Jesus wept, dua kata cuma, tiga dalam bahasa Yunani dan juga tiga dalam bahasa Indonesia, maka menangislah Yesus. Nah, sebagai pernyataan yang berbeda, enggak sama sekali. Meskipun singkat, frasa ini menggambarkan sesuatu yang luar biasa tentang sifat Allah dan pelayanan Yesus Kristus. Menunjukkan emosinya, menunjukkan kepeduliannya, menunjukkan reaksi setelah mengobservasi kepeduliannya, menangis bersama dengan orang yang menangis, masgul, marah yang benar karena efek dosa yang menyebabkan manusia menderita. Ya. Yesus telah tiba beberapa hari setelah kematian seorang teman baik, Lazarus. Saudara perempuan Lazarus yang berduka, Marta dan Maria, begitu pula teman-teman tetangga lainnya, orang-orang Yahudi yang dikatakan di sana, termasuk orang Yahudi dari kaum Farisi dan ahli Taurat yang berasal dari Yerusalem. Ini bertetangga, Betania dan Yerusalem. Ya, Yesus datang ke sini dengan maksud, tujuannya, purpose-nya untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Fakta itu saja memberi ayat ini konteks yang membingungkan. Ya, Kristus ada di sini untuk membangkitkan orang mati. Dia sengaja datang, tetapi dia masih merasa kasihan kepada para pelayat yang menangis bersama Maria dan Marta. Perasaan itu cukup kuat untuk membuat orang menangis.
Yesus menangis sebagai empati terhadap kesedihan yang dialami manusia yang kehilangan akibat dosa ini. Ya, kesedihan yang dialami Marta dan Maria akibat kematian Lazarus, saudara mereka, dan kematian ini terjadi akibat dosa. Dewa-dewa kuno, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali bersikap tabah mereka di dalamnya, nggak berperasaan, katakanlah demikian. Ya, mereka tidak mengekspresikan emosi. Mereka yang melakukannya sama sekali tidak peduli dengan kebahagiaan manusia. Mereka melihat manusia sebagai alat, mainan, budak, dan sebagainya ini. Yudaisme sendiri menghadirkan Tuhan yang menanamkan cinta dan belas kasih sejati ke dalam ciptaannya sehingga manusia memiliki hati yang mengasihi dan berbelas kasihan. Fakta bahwa Yesus yang adalah Tuhan yang berinkarnasi mengalami kesedihan manusia sudah cukup menjadi alasan untuk merasa takjub. Momen ini berbicara tentang kemanusiaan Yesus itu sendiri, perasaannya, emosinya. Yesus wept, maka menangislah ia. Dan kemampuannya untuk berempati dengan rasa sakit dan penderitaan dengan penderitaan kita. Nah, fakta bahwa Yesus menangis dalam situasi ini membawa konteks pada rasa sakit dan penderitaan manusia. Ketika hal-hal buruk terjadi, kita sering bertanya, apakah Tuhan peduli? Pernyataan sederhana ini, Yesus menangis membuktikan bahwa dia peduli. Bahkan ketika Yesus tahu dia akan memperbaiki apa yang salah, dia tetap merasakan rasa sakit orang-orang yang akan dia layani ini. Menanggapi tragedi, kita terkadang bertanya, jika Tuhan benar-benar peduli, mengapa tidak menghentikan kejadian ini? Mengapa tidak menghentikan kejadian ini sejak awal? Kalau dia memang peduli. Sering kita dengar seperti itu. Alkitab memberitahu kita bahwa bahkan saat-saat tersulit kita pun memiliki tujuan dalam kehendak Tuhan. Baca itu di dalam Roma 8 ayat 28 ayat yang terkenal ini. Roma 8 ayat 28. Semua bekerja sama untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, bagi orang percaya ya. Kitab suci pada saat yang sama, kitab suci memberitahu kita bahwa Tuhan benar-benar sangat memahami rasa sakit yang kita rasakan saat kita menunggu rencana Tuhan digenapi. Kita mengerang dalam kesakitan, kesedihan kita. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Yesaya 53 ayat yang ketiga. Saya ulang, 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Yesaya 53 ayat yang ketiga. Kesulitan manusia berakar dari dosa yang merupakan pilihan manusia semata-mata. Dan Tuhan tidak bertanggung jawab atas pilihan manusia. Titik. Yesus akan membangkitkan sahabatnya yang baik, membawa Lazarus kembali kepada saudaranya dan keluarganya. Sementara itu Yesus menangis, ikut merasakan rasa sakit dan kesedihan mereka. Respons ini digambarkan menggunakan istilah Yunani yang menyiratkan air mata yang tenang yang menggambarkan hati Yesus yang terhenyuk. Berbeda dengan ratapan yang digambarkan oleh para pelayat lainnya. Nah, Yohanes 11 ayat 35 ini yang sering dikutip sebagai ayat terpendek dalam Alkitab hanya mengatakan maka menangislah Yesus. Meskipun singkat, ayat ini mengundang makna yang dalam dan sangat penting dalam memahami sifat Yesus Kristus dan karakter Allah. Berikut ini adalah pemahaman tentang apa yang dilambangkannya dalam maka menangis Yesus ini. Kemanusiaan Yesus itu yang pertama, lambangnya. Maka menangislah Yesus ini lambang pertama. Yesus dilihat dari sisi kemanusiaannya, kemanusiaan Yesus. Ayat ini dengan kuat menunjukkan kemanusiaan penuh Yesus. Meskipun sepenuhnya Yesus ilahi, Allah, ia juga sepenuhnya manusia, mengalami berbagai macam emosi manusia, lapar, haus, marah, dan sebagainya. Air matanya menunjukkan bahwa ia benar-benar berempati dengan rasa sakit dan kesedihan orang-orang di sekitarnya, khususnya Maria dan Marta, yang sedang berduka atas kematian saudara mereka Lazarus, seorang sahabat karib Yesus. Hal ini menyoroti kemampuannya untuk berempati dengan penderitaan kita. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 mengatakan itu. Dan kemudian kita lihat lagi
Tentang apa yang dilambangkan dari mata Yesus ini. Belas kasih dan empati. Tadi kemanusiaan Yesus, ya menangis. Dan kemudian belas kasih dan empati. Tangisan Yesus merupakan ungkapan belas kasih yang dalam. Ia tidak menangis karena ia meragukan kemampuannya untuk membangkitkan Lazarus. Ia tahu bahwa ia akan melakukannya, tetapi kan ia tersentuh oleh kesedihan yang luar biasa yang ia saksikan. Efek dosa membawa kematian. Upah dosa adalah maut. Ia turut merasakan kesedihan orang lain, menunjukkan sifat Allah yang penuh perhatian, penuh kepedulian, dan belas kasih. Hal ini bertentangan dengan gagasan tentang Allah yang jauh dan tanpa emosi. Oh enggak, dia sangat dekat dengan kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Nah, kemudian lambang berikutnya adalah kesedihan atas dampak dosa dan kematian. Meskipun langsung dipicu oleh kesedihan, para pelayat beberapa penafsiran menunjukkan bahwa air mata Tuhan Yesus juga mencerminkan kesedihan yang lebih dalam atas realitas dosa yang meluas dan konsekuensinya terhadap kehidupan manusia, yaitu kematian. Nah, ia hendak menaklukkan kematian melalui kebangkitan Lazarus. Akulah kebangkitan dan hidup. Manusia mesti lihat ini, mengirimkan sebuah berita di sini. Percaya. Tetapi keberadaan kematian dan rasa sakit yang timbulkan kematian tersebut merupakan kesedihan yang mendalam bagi Yesus. Efeknya. Efek dosa yang membawa kehancuran hidup manusia sangat menyedihkan hati Yesus. Lambang berikutnya dari air mata Yesus apa? Tanpa kehadiran Allah dalam penderitaan. Nah, maka menangislah Yesus. Meyakinkan orang percaya bahwa Allah tidak acuh terhadap rasa sakit kita. Dia peduli. Dia bukannya tidak peduli, dia peduli. Maka dia ikut menangis. Ketika kita menderita, Allah mengerti dan hadir bersama kita dalam kesedihan kita. Allah memberi izin untuk berduka dan mengakui bahwa kesedihan dan kehilangan adalah pengalaman manusia yang alami, bahkan bagi mereka yang beriman. Kematian itu berlaku bagi semua orang, percaya dan orang yang tidak percaya, dua-duanya, beriman maupun tidak. Persiapan untuk mujizat yang lebih besar melalui air mata ini kita lihat. Tangisan juga menjadi panggung bagi mujizat luar biasa akan kebangkitan Yesus. Tangisku telah dirubah dengan sukacita, dengan tawa. Hal itu menekankan penderitaan manusia yang sesungguhnya sebelum kuasa ilahi ditunjukkan. Membuat mujizat itu semakin berdampak. Air mata Yesus menunjukkan bahwa ia benar-benar tersentuh oleh kondisi manusia sebelum menunjukkan kuasanya yang tertinggi atas kematian. Ini adalah air mata kepedulian terhadap kesengsaraan yang dihadapi manusia sebagai efek dosa. Intinya, Yohanes 11 ayat 35 merupakan bukti kuat akan sifat Yesus yang empatik, penuh belas kasih, dan sepenuhnya manusiawi, yang meyakinkan kita bahwa kita memiliki Allah yang memahami, Allah yang peduli, dan Allah yang turut merasakan kesedihan kita. Hati kita yang remuk. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berhenti berbicara, Engkau terus melanjutkan pengajaran-Mu kepada setiap hati yang mendengar melalui pengajaran YouTube. Tuhan, kami serahkan hari-hari ini ke dalam tangan Engkau. Dipermuliakan Engkau melalui apa yang telah ditabur, namamu diagungkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sedikit lewat beberapa menit, kita atas izin Tuhan akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan. Amin.